Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tasikmalaya, Unit Kerja SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, bahwa seorang pemimpin ini harus mampu memberikan teladan. Ingmadya Mangunkarsa, bahwa seorang pemimpin itu juga harus menjalin komunikasi dan menjadi pelopor prakarsa positif. Tutwuri Handayani, yaitu bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan ataupun motivasi. Pratap Triloka memberikan warna yang luar biasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Triloka tersebut memberikan gambaran bahwa seorang pemimpin pembelajaran ini harus dapat menjadi teladan bagi muridnya atau bagi anggotanya, dapat memberikan dorongan atau motivasi, memiliki prakarsa perubahan, dan terus memberikan dorongan ataupun motivasi pada anggotanya ataupun pada muridnya. Yang kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita itu sangat mempengaruhi prinsip-prinsip kita dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya, jika nilai-nilai kebajikan yang tertanam atau tertulis tebal dalam diri kita ini adalah keadilan, misalkan, tentu saja kita akan mengambil suatu keputusan yang cenderung menuju keadilan sesuai dengan nilai yang tertanam. Contoh lainnya yaitu guru yang memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian cenderung akan memiliki prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sedangkan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan ini cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan guru yang relatif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi ini juga cenderung memiliki prinsip berpikir berbasis hasil akhir, yaitu atau end-based thinking. Yang berikutnya adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching bentuk kemitraan bersama klien ataupun juga coach atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Proses coaching ini lebih santai, sejajar, dan bersifat menggali potensi, bukan mengevaluasi, serta dapat merefleksi pada materi pengambilan keputusan yang sudah dipelajari ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching yang pernah dilakukan pada modul-modul sebelumnya. Jika pada proses coaching kita membantu agar coachee dapat membuat sebuah keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut ini dapat dipertanggungjawabkan, menjadi pencari solusi bagi pembuat keputusan, atau malah akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengambilan keputusan ini telah dipelajari dan latihan praktik sesuai panduan berupa 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu
keputusan itu adalah semakin penuh dengan kedewasaan berpikir ataupun matang dalam berpikir. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Ya, seorang pendidik yang memiliki kompetensi baik pada pengelolaan sosial emosionalnya akan sangat berdampak pada prinsip-prinsip pengambilan keputusannya. Prinsip pengambilan keputusan itu mengenal ada 3 prinsip yang dapat kita ambil, yaitu berpikir basis hasil akhir atau end based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Semakin tinggi kompetensi dalam pengelolaan sosial emosional, tentu saja keputusan dalam dilema etika ini akan lebih matang karena sangat berhubungan dengan moralitas atau etika atau sosial emosional. Yang berikutnya adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika itu kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut oleh seseorang ini berpengaruh, memberikan dampak besar terhadap masalah moral ataupun etika. Mempengaruhi mulai dari fokus pada identitas atau identifikasi masalah moral atau etika yang ujungnya keputusan itu akan berpihak pada murid, bertanggung jawab dan berbasis nilai kebajikan atau dipengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat berbasis nilai kebajikan ini akan memberikan dampak yang besar terhadap